Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Raini Penata Negara, di acara Sosial Misteri Channel. Sekarang saya akan menguak tentang bis hantu. Dan jangan lupa, jangan tonton video ini sendirian. Alhamdulillah, sekarang jumpa lagi bersama Rai Penata Negara di Sosial Misteri Channel. Sekarang saya kedatangan seorang wanita. Beliau adalah yang sering melihat sosial misteri ini. Beliau mempunyai pengalaman misteri. Katanya misteri tentang bis hantu ghost. Beliau adalah namanya Yul Gomez. Beliau tinggal di negara Indonesia. Dia keturunan Meksiko katanya. Selamat malam. Ya, malam. Sekarang kita kuak dan kita ceritakan sama beliau, narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kita sekarang paparkan cerita apa sebenarnya yang dialami sama Gomez? Silakan. Aku yang bercerita sih ini masalahnya tentang bis hantu ya, Kang. Ya, Aku ya. bilangnya Akang aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, silakan aja. Nah, itu kebetulan waktu itu aku kerja di kota Jakarta di sebuah perusahaan waktu itu. Memang pas waktu itu aku waktunya pulang, Iya, iya. tepatnya jam 7 malam. Cuman aku dapat telepon dari papa aku yang di Jawa itu, katanya aku suruh cepet-cepet pulang malam itu juga dan hari itu juga ya Mas ya waktu Iya, itu. iya. Nah, pas aku dapat telepon tuh, dari situ aku kan pulang langsung. Pas dari tempat kerja tuh aku pulang dulu ke kosan ngambil barang-barang gitu ya, yang buat persediaan buat aku pulang ke Jawa waktu itu. Dan waktu itu memang pas malam, waktu itu kita beres-beresnya tuh sampai jam 9 waktu itu. Dan aku siap-siap pergi ke Jawa. ke Jawa gitu. Itu ditelepon sama ayah mendadak kan ya? Ya, sangat mendadak sekali. Dan aku juga nggak tahu itu ada permasalahan apa ya. Memang harus datang. Dan pulang ya? Pulang ya, memang harus pulang gitu. Iya. Terus kelanjutannya gimana lagi tuh? Nah, aku dari situ aku kan nunggu bis yang lewat ya. Iya. Emang kata orang-orang di situ katanya, Mbak, kalau mau jurusan ke Jawa emang di sini gitu. Buat nunggu bisnya. Nah, emang waktu itu keadaannya jalanan memang sepi ya waktu itu ya. Iya, iya betul. Cuman ada beberapa kendaraan dan yang lewat waktu itu memang ada satu-satunya bis itu yang lewat tuh. Nggak ada lagi pas tujuannya arahnya ke Kesana. Jawa ya gitu. Ya mungkin bis itu banyak, cuman yang jurusan ke sana nggak terlalu banyak mungkin Iya, iya. Betul juga ya. Mungkin gitu. Iya, iya. Pas itu sebelum naik bis itu ada punya firasat atau punya Kalau pirasat sih enggak ya, cuman aku dari situ memang lagi pikirannya lagi udah ada di sana gitu, lagi capek juga gitu, mikirin kerjaan juga, emang harus pulang juga pas hari itu. Maksudnya fokusnya nggak terlalu fokus gitu, aku pengennya cepet-cepet naik bis dan cepet nyampe gitu ke rumah di sana di Jawa gitu maksudnya waktu itu. Dan aku nggak habis pikir, emang cuman yang jadi anehnya itu bisnya itu emang jalannya pelan waktu itu gitu. Cuman pas aku, wah ini kebetulan ada bis nih, nah, naiklah aku bis waktu itu. pas sebelum naik bis ada kila-kila apa lagi gitu? Nggak ada sih, cuman firasat nggak ada gitu maksudnya. Cuman waktu itu memang auranya emang agak beda waktu itu. Di situ ada penumpang sekitar 10 orang. Iya. Dan aku naik kursi yang terdepan karena aku dari situ kan lelah sama ngantuk, capek ya Mas, bercampur waktu itu. Nah, aku naiklah bis itu dan aku melihat di situ ada supir bisnya yang tidak pernah, dari pertama aku naik tuh nggak ngomong-ngomong, Nggak diam. ngomong-ngomong. Loh. Cuman diam aja, cuman ngangguk-ngangguk gitu aja Iya, sih. iya, iya. Gitu. Jadi ya emang
kelihatan normal mungkin ya. Ya. Pas lagi duduk Ya. di sana ya. Cuman di situ kan aku mencium kayak bau bunga kayak gitu ya. Cuman aku pikirnya mungkin itu lah Parfum mungkin, parfum biasa ya, orang-orang yang gitu. pakai biasa. Cuman ngelihat emang kaku ya penumpangnya waktu itu, memang mukanya agak-agak pucet waktu itu. Cuman aku nggak banyak pikir lagi, duduklah aku di situ di kursi paling depan dan di belakang Pak sopir itu aku duduk di sana. Waktu itu naik bis itu teh udah jam berapa itu pas Nah, pergi naik bis Pas itu? aku kan nunggu di Jam situ berapa? lumayan lama ya, nunggu bis datang itu. Pas aku pergi langsung ke tujuan tuh sekitar jam 11, hampir setengah 12 malam ya. Ternyata jam 12 malam. Iya. Nih Gomez ini dia perginya sendirian Iya, atau saya sendiri. cuma sama saudara? Enggak, aku Sendiri? sendiri, ya. Hebat. Beliau pergi ke luar kota cuma pengen pulang sendiri, hebat. Ya mungkin kan aku ngejar ini ya, ngejar biar cepet nyampe gitu. Emang ada apa gitu, sampai papaku nelfon ngedadak suruh pulang ke Jawa gitu. Dan apalagi yang merasakan sama Gomez, atau Gomez itu mempunyai kelebihan indigo kah? Kalau Atau kelebihan, mempunyai enggak sih, aku cuman perasaan aja. Nah setelah jalan beberapa sekitar setengah jam ya untuk ke depan itu rasa auranya tuh dingin, hawanya tuh dingin banget tuh di bis itu, kayak yang pakai AC, tapi bukan bis AC loh waktu itu. Aku naik cuman bis biasa aja gitu. Soalnya kayak bis ekonomi biasa ya, mungkin ya. yang nggak ada AC-nya, soalnya kan pengen cepet nyampe ya aku waktu Betul itu. sekali, betul sekali. Iya. Terus kelanjutannya yang bikin aneh itu apa lagi tuh? Cuman aku Gomez. perasaan tuh nggak enak ya waktu itu pas perjalanan menuju ke 1 jam aku dilihat waktu itu. Nah aku tuh merasa kayaknya ini pengen berhenti dulu gitu. Aku tuh kayak di apa sih? Pom bensin mungkin ya biasanya. Aku nyari toilet waktu aku bilang sama pas supirnya, Pak tolong berhenti dulu, saya mau ke toilet. Aku Tapi bilang gitu. Pak supir itu menjawab atau gimana? Dia nggak menjawab, cuman diam aja kaku. Dia itu pandangannya kayak yang kosong gitu, cuman dia ngangguk-ngangguk aja. Nah dari situlah kita belok masuk ke pom bensin, ya? waktu itu nyari. Cuman aku pas lihat ke belakang, pas aku perasaan tuh kayak banyak penumpang, tapi kok dilihat cuman ada 10 orang gitu. Aku nggak habis pikir waktu itu, cuman aku perasaan nggak enak. Ini kayak yang ada kejanggalan gitu. Ini tuh apa gitu yang bikin nggak enak hati tuh, nggak nyaman aja waktu itu gitu. Nah berhentilah aku di situ di pom bensin. Ya, terus? Nah aku dari situ turun, aku dari bis. Nah dari situ aku kayak ngelihat sesuatu yang aneh ya. Betul. Seorang perempuan, dia tuh kayak menatapnya kosong, mukanya pucat waktu itu. Cuman aku dari situ emang aku curiga, wah ini kok kenapa penumpang kayak gini mukanya semua gitu, kayak yang pucet gitu. Nah aku nggak nengok lagi ke belakang, langsung aja aku turun ke bawah, dan aku emang tujuannya nyari toilet waktu itu gitu. Buang air kecil mungkin ya. Buang air kecil. Itu Mas. Tapi kan yang ada yang aneh lagi pas turun, atau ada orang gimana yang berkata. Nggak ada sih waktu itu, cuman emang bisnis sepi ya, nggak ada yang orang yang komunikasi, diam semua itu penumpangnya. Sama di perjalanan aku sempat takut juga gitu ya, ini kok aneh naik bis kayak gini gitu maksudnya. Mungkin karena aku rasa capek jadi nggak terasa itu, cuman ya biarin lah gitu, maksudnya nggak dipeduliin, nggak usah dihiraukan gitu. Cuman tujuannya aku pengen cepet nyampe waktu itu Mas, pengen cepet nyampe ke tujuan waktu itu. Nah aku turun, aku tuh masuk ke toilet waktu itu. Aku tuh kan di situ maksudnya sempet juga sih cuci muka gitu ya. Cuman aku sempet dari dalam hati tuh istighfar gitu beberapa kali gitu, kok ini naik bis kok aneh banget gitu, orangnya sama supirnya tuh kaku semua, mukanya pucat semua. Nah dari situ aku mulai sadar, ya Allah ternyata yang bis aku tumpangi. Dan aku keluar dari toilet itu ternyata bisnya itu udah nggak ada Mas. Nah dari situ aku mulai kagetnya minta ampun, sampai aku sampai merinding tuh, sekarang masih kerasa. Sampai ya Allah ternyata aku ini emang naik bis yang benar-benar gaib ya, waktunya bis benar-benar bis hantu itu ya. Bis hantu ya, bos itu namanya ya. Iya. Jadi merinding saya juga. Pas
bis itu emang nggak ada. Gomez itu pulangnya naik bis. Aku sempet Aman-aman. nggak pulang waktu itu, aku nelpon ke Berpikir orang dulu. rumah ya. Aku tuh dari situ sempet, nah di situ pas di pom bensin itu memang ada kantor polisi di situ loh Nah mas. itu gimana Nah gimana Mas? aku sempet juga ke pos polisi itu gitu, cuman yang dari pihak orang-orang yang ada di kantor polisi yang emang lagi ada di luar sana Kayak gitu, patroli polisinya ya, gitu. melihat aku tuh bukan naik bis tapi jalan kaki. Yang Astagfirullahaladzim. jadi anehnya itu loh, waktu itu aku kaget dan kaget, bener-bener kaget. Ternyata memang bener aku selama ini dibawa sama bis hantu mas. Berarti Pak Polisi itu waktu belok ke SPBU Itu Pak polisi nggak nggak ada? nggak ada bis. Waduh. Itu aku yang jalan kaki sendiri, makanya polisi itu aneh ngeliat aku, loh kok mbak jalan kaki sendiri malam-malam, Malam-malam emang itu. nggak takut? Padahal aku tuh naik bis loh waktu itu, cuman ya begitu, perasaan nggak enak turun, ternyata bener aku dibawa sama bis hantu Ya Allah. gitu. Dan Oke. ternyata ya mas, dari penjelasan memang 2 minggu ke belakang itu memang ada kecelakaan di situ. Satu bis dengan penumpang nggak tahu berapa orang lah masuk jurang dan semuanya nggak ada yang selamat, meninggal semuanya. Nah itu aku baru menyadari, ya Allah ternyata itu benar bisnya hantu. Aku dari situ memang lagi capek dan lagi pikiran nggak benar, nggak fokus, jadi nggak mikirin kalau itu memang bis gaib ya mas, bis hantu gitu. Dan dari situ aku lapor polisi juga gitu, dan untungnya aku dianterin lah sama Pak Polisi itu ke tujuan aku, sampai aku dengan Alhamdulillah, keadaan ya Allah, lemes lemes ya. dan memang kayak yang bener-bener nggak percaya, rasa takut campur nggak percaya gitu. Selama ini aku tuh naik bis hantu loh mas. Nah itu. Alhamdulillah buat teman-teman ada Pak Polisi yang membantu Gomez ini dalam keadaan shock atau gimana, bahwa bis hantu itu yang kata polisi nggak ada bis, Ya tapi udah dibilangin sama Gomez bahwa Pak saya tadi naik bis, kok berjalan bapak naik bis. kata bapak nggak naik bis, padahal saya naik bis. Pak Polisi mungkin berpikir Anda itu ya ada apa gitu, ada masuk bis hantu atau gimana. Alhamdulillah Pak Polisi ngebantu ya. Ya Gomez untungnya ya. Pak Polisi sangat Ke rumah membantu ya. aku ya, sampai aku Ke sampai ke rumah. tujuan dianterin waktu itu. Iya ya, alhamdulillah. Mungkin ya Neng Gomez itu beliau adalah menceritakan pengalamannya pribadi. Ya. Ceritanya mungkin membuat saya juga merinding. Terima kasih Neng Gomez sudah Ya, datang sama-sama. ke studio kami channel. Sekian dulu cerita dari Raibek Negara Sosial Misteri channel. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.